Halo adik-adik, ketemu lagi dengan channel Isofisika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal di soal di situ dia bilang ada sebuah benda bermassa 1 kg dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 40 meter per second. Berarti di soal kita bisa nulis diketahuinya masanya 1 kg. Nah, dilempar ke atas berarti dianggap melemparnya dari tanah, berarti H1 nya kita tulis adalah 0. Nah, terus V1 nya dia punya kecepatan awal. Nah, kita anggap kecepatan awal berarti V1 40 meter per second. Nah, terus soal nanya kalau energi kinetik di ketinggian 20 meter, berarti dianggap H2 nya itu adalah 20 meter posisi awal tingginya, atau posisi air tingginya adalah 20 meter. Nah, kayak tadi diketahui V dan H dianggap tidak ada gesekan dengan udara, berarti berlaku hukum kekekalan energi, yaitu adalah efek-efek tadi. Nah, ini dia EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Nah, terus yang ditanya EK2, berarti EK2 nya nggak usah dibuka, yang dibuka adalah EP1 MGH1, EK1 nya adalah setengah MV1 padat, terus EP2 adalah MGH2, tinggal dimasukkan angkanya. Oke, nah terus karena H1 nya 0, berarti nanti MGH1 nya nilainya adalah 0, terus tinggal dimasukkan setengah dikali 1 kali V1 nya 40 kuadrat sama dengan M nya 1, G nya 10, H2 nya adalah 20 plus EK2 yang ditanyakan. Berarti kalau dihitung hasilnya 800 sama dengan 200 plus EK2, berarti tinggal pindah ruas, EK2 nya sama dengan 600 Joule. Nah, berarti jawabannya adalah D. Oke, lanjut soal nomor 3. Di soal nomor 3 ada sebuah kelapa masanya 1,5 kg jatuh dari pohon yang tingginya 30 meter. Berarti nanti kita bisa nulis diketahuinya yaitu adalah masanya ada 1,5 kg. Nah, terus tinggi awalnya adalah 30 meter. Nah, di soal ngasih tahu ada kalimat atau kata-kata jatuh. Nah, kalau ada kata-kata jatuh berarti V1 nya adalah 0 meter per second. Nah, terus nanya kecepatan saat tingginya 5 meter, berarti H2 nya diketahui 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan V2. Nah, karena di sini keadaannya licin, diketahui V dan H, nah berarti berlaku hukum kekekalan energi, yaitu adalah EM1 sama dengan EM2.
dan kalau dijabarin jadi efek-efek. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, terus di sini karena V1-nya 0, nanti kita bisa bikin rumus cepat. Nah, rumus cepatnya berarti nanti akan jadi seperti ini. Ketika nanti masanya kita masukkan, nanti masanya boleh dicoret. Nah, terus V1-nya 0 diperoleh V2 sama dengan akar 2G H1 kurangi H2. Terus kita masukkan angkanya diperoleh V2 sama dengan akar 2 dan tali atau jari-jari. Nah, di soal ada kalimat intinya, yaitu adalah agar bandul dapat berputar satu putaran penuh. Nah, ini dia. Nah, di sini ada syarat agar bandul berputar satu putaran penuh, maka kecepatan minimal di titik tertinggi itu ada syarat nilainya, yaitu adalah Vq sama dengan akar GR diperoleh dari gaya sentripetal. Jadi nanti adik-adik harus belajar lagi dinamika gerak melingkar. Jadi untuk mencapai satu putaran penuh, kecepatan di titik tertinggi Vq-nya sama dengan akar GR. Ya, nanti kita bisa belajar lebih lanjut tentang dinamika gerak melingkar. Kenapa rumusnya seperti itu? Nah, kita fokus ke hukum kekalahan energinya. Nah, dia nanya kecepatan di titik terendah di titik P, berarti ini nanti menggunakan hukum kekekalan energi karena tidak ada gesekan dengan udara. Berarti ya sama kayak tadi, menggunakan efek-efek tadi. Posisi awal P, posisi akhir adalah Q, padahal di titik Q kita sudah punya nilai kecepatannya, tinggal nanti dimasukkan. Karena masanya tidak berubah berarti boleh coret. Nah, sedangkan ketinggian P paling bawah kita anggap 0. Nah, terus kita masukkan. Nah, Hq-nya adalah 2R. Nah, jadi dari P ke tengah-tengah itu adalah R, tengah-tengah ke Q itu adalah R. Berarti tinggi Q-nya adalah 2R. Nah, terus di sini nanti tinggal Vq-nya. Vq-nya sudah kita ada diketahuinya, yaitu adalah Vq-nya akar GR, tinggal kita masukkan. Berarti nanti diperoleh Vp-nya adalah akar 5 GR. Seperti itu. Lanjut soal nomor 6. Soal nomor 6, diketahui sebuah partikel bermassa 4 kg, berarti diketahui masanya, bergerak dengan kecepatan konstan 2 meter per second. Nah, kemudian diberi sebuah usaha 8 Joule. Jadi logikanya
Kalau ada benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per second terus diberi usaha, otomatis nanti kecepatannya nambah. Nah, kecepatannya menjadi berapa? Nah, ini yang ditanyakan. Berarti masanya ada 4 kg, kecepatan awal 2 meter per second, W-nya 8 Joule. Nah, terus yang ditanyakan adalah kecepatan air. Jadi kalau misalkan nanti ketemu soal diketahui M sama V, hubungannya sama usaha, berarti W sama dengan delta EK, atau W sama dengan perubahan energi kinetik. W sama dengan EK akhir kurangi EK awal. Terus bisa dibuka jadi W sama dengan setengah M PT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, terus kita tinggal masukkan angkanya. W nya 8, setengah S. Nah, terus energi kinetik benda setengah mv kuadrat, sedangkan energi bekas setengah kx kuadrat. Jadi kalau nanti pakai cara logika itu tidak mengenal positif negatif, semuanya dianggap positif. Cuma logika, oh ini benda bergerak berarti punya energi kinetik, terus diterima bekas berarti akan digunakan untuk menekan bekas, berarti akan diubah menjadi
Nah, di soal sebuah balok bermassa 2 kg mula-mula diam. Nah, berarti awalnya 0. Dilepaskan dari puncak bidang lengkung yang berbentuk seperempat lingkaran dengan jejari R. Berarti intinya dia ngasih tahu tinggi awalnya itu adalah R. Berarti kita bisa tulis diketahuinya. Oke, massanya 2 kg, tingginya adalah R, jaraknya yang ditempuh, nah itu dia, jarak yang ditempuh adalah 3 meter. Nah, pada bidang yang kasar. Berarti di soal itu ngasih tahu ada gaya geseknya sebesar 8 Newton. Nah, berarti di sini nanti dia nanya berapakah tingginya. Dia itu sebesar R, tinggi mula-mulanya sebesar R, bedanya R-nya. Berarti di sini nanti kita ngerjainnya pakai logika aja, dimana benda punya ketinggian berarti dia punya energi potensial, sedangkan nanti digunakan bergerak di bidang yang kasar berarti akan diubah menjadi usaha karena gaya gesek. Berarti kita bisa nulis, nah, energi potensial menjadi usaha gaya gesek, berarti EP sama dengan W gesek. EP adalah MGH, sedangkan W gesek yaitu F kali S. Nah gitu ya, tapi F nya gayanya dipakai adalah F gesek. Tinggal kita masukkan, karena kita pakai logika berarti tidak kenal positif sama negatif, tinggal dimasukkan. M nya 2, G nya 10, jelas, H nya adalah R, F nya adalah 8, S nya adalah 3, berarti dimulai R nya adalah 1,2. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut, nomor 10. Dengan menggunakan tangga, seseorang membawa beban 20 kg setinggi 3 meter dalam waktu 25 second. Nah, nanya daya rata-rata yang diperlukan. Oke. Berarti nanti di sini diketahui ada masanya 20 kg, ketinggiannya adalah 3 meter, waktunya adalah 25 second. Nanya daya. Daya itu adalah P, power ya. Satunya adalah watt. Nah, di sini rumus daya itu sebenarnya adalah energi dibagi waktu, atau bisa dikatakan juga usaha dibagi waktu. Nah, karena energi sama usaha sama, satuannya sama-sama joule. Nah, terus karena di sini yang diketahui di soal yaitu adalah digunakan untuk mengangkat beban setinggi 3 meter, berarti ada ketinggian, berarti energi yang dimaksud adalah energi potensial, yaitulah MGH, dibagi waktunya adalah T, tinggal kita masukkan. Nah, masanya 20, D-nya 10, hanya 3, waktunya adalah 25. Jadi kalau dihitung hasilnya adalah 24 watt. Berarti jawabannya adalah B. Oke, cukup sekian pembahasan soal usaha dan energi. Jangan lupa terus banyak latihan soal. Oke ya. Nah, oke ya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.